Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hadapan saya sudah ada sebuah paketan yang ukurannya ini cukup kecil ya. Dan mungkin juga kalian udah pada tahu isinya ini dari judul ya. Nah, ini adalah sebuah modem ataupun MiFi yang saya beli di Shopee ya. Dan ini untuk unitnya saya beli bekas ya. Dan untuk harganya sendiri ini sekitar 90 ribuan ya kalau saya lihat untuk harga pasarannya. Nah, tetapi saya belinya ini pakai voucher diskonnya, jadi cuma sekitar 60 ribuan aja. Nah, sepertinya dia untuk packingannya ya dililitin kardus seperti ini. Oke, dan ini dia untuk unit modemnya ya. Jadi masih lumayan mulus kalau saya lihat. Dan untuk tombol powernya ini agak-agak miring ya. Tapi saya nggak tahu, di sini ada tombol WPS juga di bagian bawah tombol powernya. Dan di atas ada SSID dan juga password dari WiFi si modemnya. Nah, dan untuk tombol powernya ini bisa kita putar-putar seperti ini ya. Jadi saya pikir tadi itu rusak ya, ternyata bisa diputar. Nah, dan untuk tombolnya ini juga cukup kliki ya, masih sangat empuk untuk ditekan. Nah, di belakangnya cuma seperti ini aja, gak ada tutup dan juga gak ada baterainya. Karena memang unit yang saya beli ini adalah unit tanpa baterai dan juga tanpa tutup ya. Nah, untuk si modemnya sendiri ini udah di bypass ya dan udah terinstall firmware Beeline kalau gak salah. Nah, di sini ada keterangan untuk model, kemudian untuk email dan juga untuk pembuatnya ya. Di bagian sini juga ada untuk tempat penyimpanan micro SD dan juga kartu SIM-nya ya, yang ukurannya tuh full size. Nah, di sini seperti tadi ada SSID dan juga ada logo bolotnya ya. Nah, oke, sekarang saya akan langsung coba untuk pasangkan kartu live on ya yang masih pakai jaringan XL di sini. Nanti kita tes untuk sinyalnya apakah ada atau tidak ya. Karena di TKP saya sendiri yang bagus itu untuk si jaringan XL ada di frekuensi 1800. Nah, sedangkan untuk si MF90 ini atau ZTE MF90 ini dia tuh di frekuensi 2100 dan di frekuensi 2300 MHz ya. Yang mana di TKP saya untuk frekuensi 2100 itu memang agak susah ya. Tapi nanti kita coba saja sendiri. Nah, sekarang saya mungkin akan langsung saja buka ke PC ya untuk melihat tampilan web UI dari si modem MF90-nya ya. Di sini kita gunakan kabel micro USB yang pendek seperti ini. Oh ya, dan modem ini juga udah di bypass baterai ya. Jadi bisa colok langsung ke listrik tanpa menggunakan baterai. Jadi buat kalian yang mungkin penggunaannya untuk di rumah ya, nonstop 24 jam, modem ini bisa kalian pakai ya. Tapi dengan syarat frekuensinya itu harus support di TKP kalian. Nah, di sini saya coba untuk hubungkan dulu ke listrik ya. Dan di sini tinggal kita nyalakan aja modemnya. Nah, untuk indikator hijau itu untuk baterai ya, yang biru itu untuk jaringan WiFi-nya. Berarti itu udah nyala ya. Dan untuk yang merah itu sinyalnya ya, karena memang di TKP saya ini seperti yang tadi saya bilang, sinyal XL itu tidak berjalan di frekuensi 2100. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke alamat IP dari modemnya yaitu 192.168.0.1 ya. Di sini kita langsung buka saja. Dan untuk password defaultnya yaitu admin ya, biasanya kalau belum diganti. Nah, di sini terlihat ya untuk indikator sinyalnya cuma 2G atau 8G ya. Karena memang seperti yang tadi saya bilang di dalam rumah saya tuh untuk sinyal XL itu atau live on dan keluarganya itu berjalan di frekuensi 1800 aja. Oke, sekarang kita masuk lagi ya karena tadi kartunya saya ganti dengan Telkomsel biar kelihatan sinyalnya tuh kayak gimana penangkapannya. Nah, sekarang kita udah berhasil masuk lagi ya dan bisa kalian lihat di sini untuk jaringan dari Telkomsel cukup lumayan bagus ya. Di sini ada sekitar 4 bar ya di frekuensi 2100 tentunya. Karena memang di TKP saya itu cuma ada 2100 untuk Telkomsel, 1800 dan juga 900 ya. Nah, karena si modemnya cuma support di jaringan 2100 ya. Jadi Telkomsel ini kayaknya berjalan di 2100. Nah, untuk menu-menunya di sini ada pesan, kontak, kemudian USSD ya. Kemudian juga ada manajemen jaringan dan lain-lain. Nah, sekarang kita buka aja untuk settingan atau pengaturan dari si modemnya. Di sini kita bisa pilih jaringan ya. Kita bisa mengunci jaringan 4G, 3G ataupun 2G ya. Dan kita juga bisa setting otomatis. Nah, saya biasanya cuma lock di 4G aja ya, biar dapat sinyalnya tuh maksimal dan gak loncat-loncat. Selanjutnya di bagian koneksi di sini kita bisa mengganti APN dari berbagai macam operator yang disupport oleh si modem ini sendiri. Nah, di sini untuk defaultnya ada cukup lumayan banyak ya, tapi jika tidak ada, di sini kalian bisa tambahkan saja secara manual untuk APN-nya.
Nah, untuk APN-nya sendiri biasanya ada ditulis di bagian bawah modemnya ini. Kalaupun nggak ada ya, kalian bisa cari saja di Google. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan lainnya, yaitu kita bisa menambahkan SSID lebih dari satu ya. Kemudian juga kita di sini bisa mengaktifkan dan juga nonaktifkan jaringan Wi-Fi-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti nama SSID atau nama Wi-Fi dari si modem bolotnya ini ya. Nah, dan selanjutnya di sini kita juga bisa menonaktifkan ataupun menghide sinyal atau SSID dari Wi-Fi si modemnya. Untuk password juga di sini kalian bisa ganti ya, dan tinggal disesuaikan saja dengan keinginan kalian. Nah, ini adalah password yang tadi sesuai dengan yang ada di stiker di bagian depannya ya. Karena untuk si bawaan firmware ini sendiri mungkin mengganti password dari modemnya. Nah, di sini adalah password untuk mengganti login ke bagian web UI atau ke admin ya. Jadi kalian bisa setting-setting aja sendiri. Nah, untuk settingan lainnya di sini juga ada untuk mengganti alamat IP dari si modemnya. Jadi misalkan alamat IP defaultnya ini 0.1 ya, kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini juga kalian bisa mengaktifkan dan juga menonaktifkan bagian DHCP servernya ya. Silahkan gunakan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di sini kalian juga bisa menggunakan si MiFi atau modem ini sebagai WiFi extender ya. Jadi di sini tinggal kalian aktifkan saja dan nanti tinggal kalian klik simpan ya. Dan otomatis nanti si modem akan berubah menjadi WiFi extender. Nah, di sini ada informasi jaringan ya, jenis koneksi yang kalian gunakan, kemudian frekuensi dan lain sebagainya. Di sini akan ditampilkan ya secara mungkin tidak lengkap ya, tetapi mungkin cukup informatif untuk kalian lihat di bagian informasinya. Nah, di sini juga ada keterangan dari nama operator yang kalian gunakan, kemudian ada email dan juga software dan firmware versionnya juga terlihat di bagian informasi di sini. Oh ya, dan katanya untuk firmware Beeline yang biru ini udah support fix TTL ya, tapi saya sendiri di sini tidak menemukan menu fix TTL-nya ya. Nah, entah mungkin udah otomatis aktif atau gimana, saya sendiri gak tahu ya. Jadi buat yang udah tahu tolong bantu komen di bawah aja ya. Oke, jadi gimana menurut kalian, apakah modem harga 90 ribuan ini worth it untuk kalian beli? Kalau menurut saya sih sangat masuk akal ya, apalagi harganya itu tidak sampai 100 ribu dan menurut saya penangkapan sinyalnya juga lumayan bagus. Ya, meskipun frekuensi yang kita dapatkan di sini cuma ada 2100 aja. Jadi pastikan buat kalian yang mau beli modem ini silahkan cek dulu frekuensi di TKP kalian dengan menggunakan aplikasi NetMonster. Oke, sekian dulu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like. Dan jika misalkan kalian ingin membeli modem seperti ini, silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.